Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pakar hukum tata negara dan konstitusi dari UMI Makassar, Dr. Fahri Bahmid SHMH. Selamat siang, Selamat Pak siang, Mas. Fahri. Selamat siang, selamat siang. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fahri, ini kita langsung saja menilai bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat beberapa kali ini di tahun ini juga dan juga tahun sebelumnya selalu ada kabar korupsi dari kepala daerah. Sebenarnya apa yang salah dari sistem di pemerintahan di Indonesia, Pak Fahri? Iya, sebenarnya secara teoritik itu kan ini menjadi apalagi namanya objek kajian yang sebenarnya sudah sangat berulang-ulang kali ya, baik dari lembaga kampus, baik dari apalagi namanya lembaga negara seperti KPK. Banyak kajian-kajian yang secara akademik sebenarnya telah menyoroti bahwa ada aspek yang sebenarnya perlu diatur dan perlu ditata kembali untuk bagaimana memastikan agar penyelenggara negara itu tidak lagi terjebak dalam soal-soal perbuatan apa namanya moral hazard seperti itu ya, seperti perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu memang ada benarnya bahwa memang pembinaan melalui kegiatan retreat ya. Retreat itu kan sebenarnya kegiatan pemerintahan, salah satu program unggulan Pak Prabowo dalam rangka untuk mana sinkronisasi pemahaman, membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme, kemudian menyelaraskan program-program strategis pemerintah antara pusat dan daerah. Tapi sebenarnya kalau cuma hanya retreat itu tidak menjawab persoalan yang sangat elementer sebenarnya. Karena yang lebih mendasar daripada itu adalah persoalan perbaikan kesisteman kita. Memang sistem politik kita yang masih menyesahkan biaya politik yang sangat tinggi, ya, sangat high cost sebenarnya. Misalnya untuk pendanaan kampanye dan seterusnya itu sangat besar. Jadi kalau mau sebenarnya ini kita harus dari hulu dulu sebenarnya. Pengaturannya itu di arrangement itu dari hulu. Bukan kita cuma hanya melakukan penindakan di aspek perbuatannya gitu ya. Tapi sistem itu sendiri yang menjadi penyebab kenapa sampai perbuatan korupsi itu masih susah untuk ditekan sampai dengan hari ini. Misalnya kampanye yang dengan biaya tinggi gitu ya. Kampanye biaya tinggi ketika seorang penyelenggara negara setelah dia terpilih, dia disumpah, dia menyelenggarakan kekuasaannya, menyelenggarakan pemerintahannya, yang dia pikirkan adalah bagaimana agar kos yang telah dikeluarkan pada saat kampanye itu dikembaliin. Nah, kemudian komposisi pembiayaan pemerintahan misalnya gaji pegawai negeri sipil atau gaji kepala daerah itu kan tidak besar juga. Sedangkan bagaimana supaya dia ekuivalen dengan pembiayaan politik yang sudah terlanjur dibelanjakan, spending politiknya itu harus dikembaliin. Makanya dengan cara-cara itu tidak mungkin kalau disiasati dengan cara pembiayaan melalui anggaran, katakanlah dengan uang gajinya, take home pay-nya dan segala macam, itu tidak mungkin. Makanya salah satu caranya adalah ya dia harus mencoba untuk mencari sumber-sumber yang tidak sah gitu loh. Mencari sumber-sumber yang ilegal dengan cara korupsi dan seterusnya. Jadi saran saya, rekomendasi akademik yang sebenarnya banyak sekali telah dikeluarkan itu adalah kita menata sistem pemilu kita yang lebih efisien gitu, tidak boros, tidak apa namanya belanja politiknya itu terlalu besar. Pembiayaan politik itu misalnya bangun spanduk misalnya, ya membelanjakan spanduk itu puluhan miliar sebenarnya. Nah, bagaimana agar pembentuk undang-undang pemilu, pemerintah dan DPR tentunya dalam rangka untuk melakukan amandemen atau revisi terhadap Undang-Undang 7 2017, ke depan itu harus sistem pemilu kita itu betul-betul lebih efisien. Biar perlu itu tidak ada lagi kampanye-kampanye massal, mobilisasi massa dan seterusnya. Walaupun sebenarnya itu tidak sebangun dengan prinsip demokrasi, tetapi sebenarnya kita juga harus pikirkan untuk bagaimana output dari penyelenggara pemerintahan itu yang lebih penting. Kita ini lebih banyak selebrasi sebenarnya, ya. Jadi ketika orang mau calonkan diri sebagai kepala daerah itu lebih banyak selebrasinya daripada kualitasnya. Ya. Yang harus kita ukurkan adalah bagaimana dia itu adalah seorang teknokratis yang berpikir untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak, ini kalau misalnya kita lihat membahas soal sistem lagi. Sebenarnya kalau korupsi ini kan sebenarnya sifat dan juga karakter yang sudah ada dalam diri gitu kan. Cuman entah kapan keluarnya ini waktu yang menjawabnya seperti itu. Dan apakah karakter ataupun juga sifat ini hanya bisa dibentuk dalam retret saja atau sebenarnya ada materi yang harus dilimpahkan dalam sebuah bidang pendidikan yang sehingga ini bisa membentuk karakter ataupun juga sifat supaya nggak seperti ini lagi gitu? Iya, masalah yang paling terbesar di bangsa ini kan masalah etika, masalah etik dan moral. Jadi kalau kita bicara hukum saja, ya kita tiap saat, tiap tahun, tiap periode itu bagaimana berpikir memproduksi peraturan perundang-undangan serigid mungkin. Kalau bicara masalah aspek hukum, bicara masalah aspek apalagi pengaturan dalam norma hukum, kaidah dan segala macam,
Itu kita berbicara tentang larangan, kita berbicara tentang apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh. Dan kita bicara tentang mekanisme sanksi. Itu tidak cukup sebenarnya. Jadi penyelenggara negara ini tidak cukup cuman kita ikat dengan membentuk atau mengkodifikasi undang-undang sebanyak mungkin. Memang kalau di Republik ini, ya, kita ini salah satu negara yang memang sangat surplus dari aspek pengaturan aspek hukumnya. Pembangunan hukum kita itu surplus. Tapi defisit dari aspek moral. Makanya kalau kita banyak menukil dari pendapat ahli, pendapat filsuf, termasuk misalnya Pak Yusril juga banyak bicara tentang soal-soal itu bahwa persoalan etik itu lebih tinggi daripada hukum. Nah, etik ini yang harus kita dorong ke arah itu, ke arah perbaikan bahwa memang dia lebih supreme daripada kita cuma hanya berpikir mengatur menjerat dari aspek hukum dan penindakan gitu loh. Nah, kalau orang itu sudah terpandu dari sisi etika, ada guidelines gitu ya. Dia sudah tahu mana yang kira-kira ini boleh dan tidak boleh. Ini sesuatu yang patut atau ini tidak patut. Ini dilarang atau tidak kira-kira seperti itu. Sebelum nanti dijerat dari sisi aspek penindakan. Kalau hari ini walaupun kalau saya baca data itu kan KPK itu untuk merilis produk Pilkada 2024 itu sudah hampir 15 orang itu ditindak oleh KPK. Baik melalui OTT ataupun misalnya perkara yang dikembangkan melalui satu instrumen penyidikan dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti itu kan tidak berbanding lurus dengan pilkada yang konon mendapatkan mandat langsung dari rakyat, ya kan? Kita mendapatkan jadi tidak imbang antara anggaran negara yang digelontorkan untuk melaksanakan sebuah proyek demokrasi yang begini besar dengan hasil nyata yang didapatkan oleh masyarakat itu tidak equal. Makanya itu yang harus kita pikirkan ke depan itu salah satunya adalah kalau misalnya aspek sistemnya kita perbaiki, memang aspek moral itu menjadi penting. Nah di retreat kepala daerah itu lebih banyak berbicara tentang strategi pembangunan, sinkronisasi antara program-program top priority yang ada di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tapi mungkin dari aspek kurikulum moralnya mungkin kurang, ya. Nah saya nggak tahu ke depannya ini harus kita pikirkan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu ini sebenarnya biang kerok yang paling pertama adalah partai politik. Partai politiklah orang pertama yang harus kita pikirkan untuk bagaimana kurikulum moral itu harus diterapkan. Jadi rekrutmen kepala daerah itu jangan lagi cuma aspek popularitasnya, aspek keberterimaan di tingkat masyarakat ya, akseptabilitasnya saja, tapi memang etikabilitasnya itu yang menjadi penting sebenarnya. Jadi itu yang harus pekerjaan kita bersama untuk ke depan itu persoalan moralitas itu harus dijadikan sebagai sesuatu yang supreme dalam rekrutmen jabatan-jabatan publik seperti ini. Seperti itu. Oke Pak Fahri, ini kita lihat dari kasus korupsi yang ada di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Ini Mendagri sempat mengusulkan agar kepala daerah diberikan insentif atau bonus yang bersumber dari PAD. Nah, apakah solusi ini akan menjadi solusi yang tepat bagi kasus korupsi yang terus menjamur di Indonesia, Pak Fahri? Itu nggak cukup. Makanya Mahatma Gandhi dalam berbagai pendapatnya itu kan kalau kita kutip bahwa bumi ini sebenarnya dengan segala isinya ini diciptakan sangat cukup untuk kehidupan manusia. Tapi kehidupan di bumi ini atau bumi ini tidak cukup mengakomodir kerakusan orang atau kerakusan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir salah satu rumus ya untuk bagaimana membuat agar orang itu tidak lagi korupsi dengan memberikan insentif yang sebesar-besarnya tidak cukup. Sebenarnya yang paling penting itu pendidikan karakternya. Nah karakternya itu barangkali mungkin pada level ketika partai politik melakukan rekrutmen politik, ya untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti itu mekanismenya itu jangan lagi disandarkan kepada popularitas gitu loh, atau jangan lagi disandarkan kepada persoalan populisme gitu ya. Yang jadi soal sekarang ini kan partai politik itu berebut belanja figur ya, dia melakukan hunting terhadap figur-figur itu. Tolok ukur yang dipakai yang paling pertama adalah orang itu dia populer atau tidak. Apakah orang itu bisa nantinya terpilih dan memberikan insentif elektoral kepada partai atau tidak? Itu harus dirubah. Paradigma itu yang ke depan kita mendorong agar undang-undang partai politik juga itu harus mendapatkan sentuhan perubahan. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi, moralitas dan segala macam itu merupakan sesuatu yang sebuah keniscayaan yang harus kita dorong agar barangkali bisa diintrodusir ke dalam norma-norma hukum atau norma-norma peraturan perundang-undangan. Kalau tanpa itu tidak bisa. Persoalan terbesar bangsa ini ada pada persoalan moralitas atau persoalan etikabilitas yang harus kita kedepankan daripada sekedar kita mengatur dari sisi norma-norma hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme otonomi daerah, Pak Fahri. Namun di sisi lain, pembinaan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apakah desain hubungan pusat dan daerah saat ini membuka celah bagi kepala daerah untuk mengabaikan fungsi pengawasan preventif?
Jadi kan begini ya, masyarakat ini kan cuma hanya diberikan menu. Pertanyaan kemudian apakah kepala daerah itu diberikan, rakyat diberikan kekuasaan untuk menentukan mana yang layak atau tidak sebelum terjadi kontestasi. Seperti inspektorat. Ya, jadi ada satu proses yang bersifat teknokratis yang sebenarnya direkrut atau dilakukan di kalangan elit, yaitu partai politik. Jadi kan rakyat ini kalau dikasih 10 orang calon, ya 10 itu yang dipilih. Bagaimana cara mendapatkan 10 itu rakyat nggak tahu. Itu ada proses, ada satu wilayah gray area yang tidak dicampuri oleh rakyat. Rakyat itu karena ibarat dikasih menu, ya dia cuma pilih aja mau makan ikan atau mau makan apa gitu, sate, tergantung itu. Tapi bagaimana menentukan orang-orang yang nanti ditentukan atau dikualifikasi sebagai kontestan, itu kan ada proses yang sangat elitis gitu loh, ada proses yang sangat teknokratis. Nah, di level inilah yang barangkali perlu kita atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa diatur secara rigid. Yang kedua, masalah pola pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Memang ada problem yang sangat paradoksal. Misalnya di satu sisi itu adalah produk demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Di sisi yang lain, pembinaan ataupun ya apapun ya, pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu tidak bisa juga istilahnya itu palingan secara administratif, secara technicality, secara apalagi soal-soal yang berkaitan dengan teknis pemerintahan dan seterusnya. Tetapi legitimasi politiknya itu pemerintah pusat tidak bisa lagi mencampuri atau melakukan intervensi, terkecuali kepala daerah itu nyata-nyata telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan satu pelanggaran, apakah korupsi atau perbuatan yang lain, sehingga bisa dieksekusi oleh Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat. Tapi terbatas gitu. Tapi yang paling penting adalah persoalannya itu harus kita balik. Kita balik itu artinya sebelum orang itu dipilih oleh rakyat, menunya itu, menu demokrasinya itu dipilih, ada satu proses yang menentukan, yang sangat determinan gitu. Bahwa setiap kandidasi, setiap prosesnya itu betul-betul telah tersaring secara benar dengan satu alat ukur yang saya katakan tadi, bukan saja dari aspek kompetensi, tapi ketinggian aspek moralitasnya juga yang sangat menentukan sehingga orang itu layak untuk dipilih atau tidak. Jadi sebelum dipublish kepada masyarakat, itu sudah melalui satu pentahapan dan proses yang sangat kredibel untuk bagaimana menjaring calon-calon yang betul-betul layak untuk nantinya dipilih oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Iya Pak Fahri, ini selain ada faktor dari etika dan moral yang menjadi penyebab korupsi seperti itu, pastinya juga ada sistem pengawasan yang melemah. Dan menurut Pak Fahri sendiri, apa yang harus diperbaiki dari sistem pengawasan di Indonesia supaya tidak terjadi korupsi yang berulang? Iya, kalau kita lihat kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu kan sudah pernah merilis satu kajian yang cukup komprehensif menyangkut dengan pola rekrutmen kepala daerah dan aspek pengawasannya. Memang salah satu pengawasan yang paling problematik selama ini ya ada pada DPR. Ya, jadi memang persoalan pola pengawasan, hubungan relasi antara DPR dan kepala daerah itu sangat lemah. Sehingga dengan demikian pola-pola seperti ini itu menjadi sesuatu yang akan berulang secara terus-menerus. Jadi memang yang harus ditingkatkan adalah persoalan pola pengawasan yang efektif. Kapan kita melihat bahwa DPRD itu bisa melakukan peran-peran fungsionalnya untuk melakukan check and balancing power terhadap kekuasaan kepala daerah? Itu kan cuma hanya terlalu seremonial. Ya, misalnya laporan pertanggungjawaban, menyampaikan pidato ini, pidato itu dan seterusnya. Tapi aspek pengawasan yang lebih substansial itu tidak pernah kita temukan. Kalau andaikan itu terjadi, kita bisa rilis misalkan di Indonesia ini berapa kepala daerah sih yang sebenarnya dikenakan, katakanlah ada mekanisme impeachment di tingkat kepala daerah, di tingkat DPRD. Kapan DPRD itu melakukan hak angket? Kapan DPRD itu menggunakan instrumen untuk menyatakan pendapat? Kapan DPRD itu melakukan pengawasan-pengawasan lainnya yang sesuai dengan mandat konstitusional? Itu jarang sekali, ya kan? Sehingga dengan demikian kepala daerah sangat susah untuk diproteksi menyangkut dengan soal-soal seperti itu. Nah, jadi ini harus kita dorong ke depan seperti itu. Jadi DPRD itu harus didayagunakan juga untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan konstitusionalnya yang lebih besar gitu, lebih signifikan. Agar barangkali semua ini didorong dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki tata kelola sekaligus betul-betul memastikan bahwa prinsip pengelolaan pemerintahan itu berjalan di atas rel konstitusi yang benar. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, Pak Fahri, ini sebagai pertanyaan terakhir juga. Bagaimana langkah yang realistis untuk dilakukan saat ini untuk bisa mencegah terjadinya korupsi berulang? Apakah mungkin dari sistem pengawasan harus diperbaiki lebih awal atau politik yang harus dibenahi juga ataupun juga pendidikan etika dan moral dari calon pejabat daerah yang lebih awal dan
berkepanjangan seperti itu, Pak Fahri? Ya sekarang ini kan kita bicara masalah masalah pemerintahan sekarang ini kan pemerintahan yang existing ya. Pemerintahan existing itu artinya yang sudah ada saat ini adalah pemerintahan produk pemilu 2024. Mungkin kalau kita bicara masalah aspek moral dan segala macam itu, kalau pasca pemilu 2029 mungkin itu lain soal. Tapi kalau hari ini mungkin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dorong adalah persoalan pengawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Misalnya aspek penindakan tetap harus dikedepankan, seperti yang sekarang yang KPK lakukan, atau mungkin kejaksaan, atau mungkin kepolisian. Aspek penindakan saat ini sesuatu yang dihilir saja sebenarnya. Tapi kalau kita mau berbicara lebih jauh tentang hulu, ya itu yang saya bilang bahwa momentumnya sudah lewat. Tapi kita berharap sungguh mungkin tidak lagi ada misalnya KPK itu bisa menangkap atau melakukan penindakan lagi terhadap kepala daerah yang lain. 514 anggota kepala daerah yang lain itu mudah-mudahan tidak lagi terjadi yang seperti ini. Tidak lagi terjaring dengan operasi tangkap tangan dan seterusnya. Tapi kita berharap sungguh bahwa memang ada harus didorong untuk perbaikan performa pelayanan dan pemerintahan itu dengan mengedepankan aspek-aspek hukum dan etika yang saat ini telah ada gitu, itu harus dipedomani, harus dikembalikan ke situ. Kalau misalnya ada pemerintahan daerah atau ada kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota yang mungkin ada potensi untuk melakukan perbuatan deviasi, kita dorong lagi agar barangkali supaya DPRD itu lebih intensif untuk melakukan pengawasan, agar barangkali ada bayang-bayang, ada pengawasan, ada mata dan telinga rakyat yang sebenarnya setiap saat, setiap waktu, secara early time ya, mengawasi jalannya pemerintahan supaya mungkin potensi untuk melakukan penyimpangan itu bisa ditekan sejak saat ini gitu ya. Kita berharap sungguh yang ada saat ini jangan lagi terjaring dengan operasi tangkap tangan KPK. Kita berharap sungguh mereka ini bisa husnul khotimah sampai dengan 2029 ya, sehingga tidak lagi ada yang berakhir di meja hijau. Kita berharap sungguh seperti itu. Sembari kita mendorong DPRD mengintensifkan pengawasannya ya. Aparat penegak hukum misalnya dalam hal ini kejaksaan, kepolisian juga melakukan penindakan-penindakan yang dipandang perlu, dan sekaligus juga mungkin instrumen pengawasan daerah apakah APIP ya melalui inspektorat, melalui BPKP, apa segala macam BPK. Mungkin lebih kita dorong untuk barangkali memperbaiki tata kelola pemerintahan itu lebih akuntabel ke depan. Mungkin untuk saat ini segitu, tapi kita berharap sungguh untuk ke depan di 2029 itu harus ada perbaikan yang sistemik gitu ya. Agar jangan lagi pola-pola yang seperti ini, siklus perbaikan persoalan-persoalan seperti ini bisa muncul lagi ke depan. Mungkin seperti itu. Iya, Pak Fahri, kita harapkan semoga Indonesia ke depannya lebih bermoral, lebih beretika, dan lebih sistem pengawasan korupsi di Indonesia lebih berjalan dengan baik seperti itu, Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri Bahmid, selaku pakar hukum tata negara dan juga konstitusi dari UMI Makassar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan berdialog dengan kami, Pak Fahri. Terima kasih.